Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat, kita akan menggantinya dengan video ya. Nah, jadi pertemuan 4 itu bahas apa? Dia itu membahas tentang implementasi genetik algorithm. Nah, ya, kurang lebih di modul ini kita akan pelajari bentuk implementasi dari genetik algorithm. Nah, contohnya kita di sini pakai traveling salesman problem atau nanti kita singkat jadi TSP ya. Ya, kurang lebih di sini akan menjelaskan proses implementasi dari implementasi coding dari seleksi, crossover, mutasi sama evaluasi fitness untuk menyelesaikan TSP. Di sini kita pakai bahasa Python sama jangan lupa dibuka Google Colab-nya ya. Nah, apa itu traveling salesman problem atau TSP? Itu adalah permasalahan untuk menentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang salesman, di mana dia tuh berangkat dari sebuah kota tepat satu kali kemudian kembali lagi ke kota semula. Nah, contoh metode TSP itu bisa dikerjakan dalam dua metode. Yang pertama itu ada eksak atau optimal. Nah, dia tuh bisa pakai contoh algoritmanya tuh ada linear programming, terus integer programming, cutting line, dan projective scaling algorithm. Nah, yang kedua ada heuristik, yaitu masalah dengan solusi global optimalnya walaupun untuk beberapa kasus pun juga mampu mencapai solusi global optimal. Ya, contohnya ada genetic algorithm salah satunya, terus ada neural network, nearest neighbor, sama ya dan sebagainya ya, branch bound, greedy. Nah, langsung aja kita praktikal implementationnya. Pertama kita import dulu library-nya. Oke, pertama import numpy. Kita numpy import nps. Terus import matplotlib sama mat. Oke, selanjutnya kita membuat kelas untuk ini representasi kota dalam TSP. Nah, contohnya di sini setiap kota dalam TSP itu direpresentasikan sebagai objek dengan koordinat X sama Y. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalnya kotanya itu ada di titik 3,50, ada di ya 30 berarti ada titik 3 sama 50. 30 X sama 50 Y. Denote X-nya kita deklarasikan sebagai integer, Y-nya juga integer. Integer, Y-nya juga integer. Nah, terus kita buat fungsi untuk menghitung jarak antar kota. Di sini kita pakai Euclidean distance, di mana bentuk implementasi kodenya seperti ini. Oke, kode def get this
integer. Terus kita buat lagi. Nah, fungsi untuk menghitung jarak total dari suatu path, dari antar titik ke titik gitu ya. Kalkulasi distance NP ND array total integer total. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk mutasi. Ya, sebelumnya kita coba run dulu ya. Siapa tahu ada yang error. Oke, nggak ada, aman. Oke, untuk fungsi mutasi def mutate path and the array integer if 0 sampai 100 rate and path size in path masih sama sih. Run. Oke, aman. Selanjutnya kita buat fungsi untuk crossover. Nah, di sini kita pakai metode crossovernya itu 2-point crossover, yaitu dimana algoritma genetika dimana dua titik dipilih secara acak dalam kromosom, dimana bagian antara dua titik tersebut ditukar antara dua parent, sementara bagian di luar titik tetap dipertahankan. Nah, contohnya kayak gini. Di sini ada parent 1 0 sampai 9, parent 2 itu 9 sampai 0 kebalik. Nah, di sini kan penjelasannya adalah di luar titik tetap dipertahankan. Nah, di sini kita melakukan crossover misalnya di titik 3 sama 6. Nah, titik 3 sama 6 di mana langkahnya adalah jika ada angka yang berulang kita ganti dengan elemen dari parent asal. Jika ada angka yang hilang kita masukkan kembali ke jalur. Nah, contohnya kayak gini. Ditukar antara 345 sama 654 ditukar. Nah, tapi ketika melakukan penukaran itu terjadi duplikasi 654. Nah, di sini ada 6-nya ada 2 kan di child 1. Dan di child 2 itu ada duplikasi angka 3. Nah, dia tuh ada duplikasikan 3-nya ada 2. Sementara itu tidak boleh. Jadi ya udah. Kita tukar angkanya sehingga tidak terjadi duplikasi. Nah, sampai gini. Nah, kalau udah kayak gini berarti sudah benar crossovernya. Nah, untuk implementasi codingnya seperti ini. Def crossover path in the array
BNP NDRI juga. Mutation rate integer 40. Start ending. Nol in size dibagi 3. Start size min 1. B. NP dot in 1D. Lebih seperti ini. New start begini beda. New A0 start. Oke, sebentar. Tinggal ganti ke B aja. Mutate. Oke, ini untuk fungsi crossover. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi algoritma genetikanya. Panjang banget, jadi kita kopas ya. Oke, ini kita run dulu. Apakah terjadi error? Pasti error. Oke, untuk penjelasannya, nah ada generation base dan base distance ini untuk menyimpan jarak terbaik tiap generasi. Ada juga population untuk menyimpan populasi sama score fitness. Nah di sini untuk inisialisasi populasi awal, ini untuk membuat generasi baru dengan crossover.
Lalu ini untuk output tiap generasi. Kurang lebih seperti itulah. Taran. Oke, jalan ya. Lalu untuk selanjutnya adalah bagian visualisasi rute terbaiknya. Kita kopas ya juga. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari TSP atau nah, contohnya di sini kayak pet dengan koordinat di kota 0, dia tuh koordinatnya di 97 sama 91. Kurang lebih 97 91 tuh di sini. Nah, ini kota pertama. Lalu untuk selanjutnya sampai di kota terakhir kayak gini. Nah, kota 8 berarti nih. Dia ada di koordinat 14 sama di sumbu Y-nya di 99. Nah, untuk konvergensinya untuk konvergensi tabel ini itu punya fungsi dimana semakin dia turun berarti membuktikan kalau genetik algoritmnya itu semakin baik. Nah, contoh di sini kan ada base distance yang awalnya tuh dari 1000, dia tuh populasinya selalu turun gitu. Dari generasi pertama di 1000 kan, terus dia turun sampai generasi ke-25 dia menyusut drastis gitu. Jaraknya turun ke 500 dan sampai iterasi ke 200 dia tuh stagnan di distance 449,243 sekian dimana ini generasi ke 200 ya. Ini sebenarnya udah nyampe ke titik optimalnya di sekitar generasi 75 udah nggak bisa lagi tuh. Generasi 75 ya sekitar 62 malah, generasi 62 dia udah mentok tuh. Sampai generasi 200 ya udah angkanya segini-segini aja. Nah, untuk bentuk implementasi animasinya mungkin seperti ini. Sekalian nunggu. Oke, mungkin masih ada yang belum begitu familiar ya sama TSP. Jadi intinya TSP itu adalah contoh di sini kayak agen gitu kan. Dan ini adalah titik tujuan si agen. Contoh kayak ini kota 0. Nah, ini kota 0, terus si agen juga perlu ke kota 9. Kota 9 hilang gambarnya. Kota 9 terus ke kota sampai kota 8. Nah, fungsi si TSP itu adalah untuk mencari rute terbaik dari titik-titik ini. Titik saat ke sini, ke sini, ke sini. Nah, terus dicari sampai akhirnya dia nemu ke jarak terbaik gitu, jarak terdekat. Nah, kebetulan di kasus ini jaraknya tuh dapat 449. Kurang lebih TSP seperti itu. Oke,
sudah. Oke, sepertinya sudah. Nah, untuk animasinya kurang lebih seperti ini. Nah, dia tuh dimana di generasi pertama, nah di generasi 4 ini kurang lebih bentuknya tuh masih ngacak gitu, masih ngerandom, dimana distance-nya tuh masih 698. Nah, si genetic algorithm itu melakukan simulasi, baik simulasi gitu kan, simulasi turunan, sehingga dia mendapatkan keturunan yang paling baik jaraknya. Nah, terus dia terus nyoba nyari generasi 31, 35, sampai di sini saya setting generasi ke 103 karena kalau 200 kayak kepanjangan videonya. Dimana kalau dilihat dari trennya sekitar generasi 60-an aja atau 70-an itu udah masuk, udah oke lah, biasanya udah dapat generasi terbaik gitu. Nah, ini dapat ya. Nah, dia tuh dari generasi ke sekitar generasi berapa tadi itu? Generasi 90-an 80-an ya, udah dapat dia generasi terbaiknya. Apa namanya? Distance terbaik dari generasi ke 90-an. Jadi itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat banyak salah kata atau mungkin video kurang jelas. Kalau masih kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung ke saya. Sama ya, jangan lupa absen, ini linknya bit.ly/absensi AI pertemuan 4. Jangan lupa absen di sini setelah nonton videonya. Dia tuh nah, untuk isi nama, NPM, kelas, sama jelasin secara singkat mengenai video yang diberikan sama link Google Colab kalian. Nanti dikirim, dia tuh deadline-nya sampai minggu depan. Oke. Terima kasih. Itu saja ya.